Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'dah. Topik yang ketiga dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif terkait dengan research problems atau sering saya istilahkan dengan kegelisahan akademik. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk mengikuti mata kuliah ini. Topik ini maksud saya adalah yang pertama, mahasiswa akan mampu mendefinisikan masalah penelitian dan menjelaskan pentingnya masalah penelitian itu dalam sebuah penelitian. Yang kedua, membedakan antara masalah penelitian dan bagian lain dalam proses penelitian, misalkan terkait dengan topics, terkait dengan the purpose of study, tujuan penelitian, dan terkait dengan pertanyaan penelitian. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kriteria untuk memutuskan apakah masalah yang sedang diajukan itu memang dapat diteliti dan layak dan seharusnya diteliti ataukah tidak. Yang keempat adalah membedakan antara penelitian kuantitatif dan kuantitatif. Jadi semestinya riset problem untuk penelitian kuant dan kual itu sama atau tidak sih? Nanti kita coba lihat apa sih perbedaan-perbedaan itu. Yang kelima adalah menjelaskan 5 elemen dari pernyataan penelitian, dan berikutnya adalah mengidentifikasi strategi yang berguna dalam menulis bagian dari pernyataan masalah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, agar saudara bisa meneliti secara baik, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sebelum melakukan penelitian. Yang pertama, isu atau kontroversi spesifik apa yang perlu diteliti? Ini terkait dengan topics. Jadi, apakah ada sesuatu yang sangat spesifik dari objek penelitian atau juga disebut dengan subjek penelitian itu kan itu. Yang kedua, kenapa masalah itu penting untuk diteliti? Ini berbicara tentang research problem, berbicara tentang kegelisahan akademik. Yang ketiga, bagaimana caranya agar hasil penelitian itu bisa menambah pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti. Ini terkait dengan the significance of study, tujuan kegunaan dari penelitian, atau juga bisa berbicara juga terkait dengan tujuan dari penelitian. Berikutnya adalah siapa yang mendapatkan manfaat dari hasil penelitian. Manakala 4 hal ini bisa dijawab secara baik, maka dia akan bisa membuat yang namanya latar belakang masalah, bisa membuat yang namanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dan ini starting point yang penting, dan seringkali kegelisahan akademik itu menjadi sedemikian gampang untuk didiskusikan, tetapi semestinya realitanya ketika seorang peneliti pemula akan menulis itu dalam sebuah proposal penelitian itu menjadi sesuatu yang sangat berat kan itu. Tetapi bagaimanapun juga saya meyakini bahwa itu bisa dilaksanakan oleh mahasiswa. Oleh karena itu ada satu pernyataan penting bahwa penelitian harus bisa memperkuat batang tubuh ilmu yang terkait. Satu contoh misalkan kalau kita itu ingin meneliti, satu contoh yang saya lakukan pada tahun ini yaitu saya meneliti hadis-hadis yang ada di buku fikih. Ini hasil penelitian ini akan mempunyai nilai manfaat setidaknya untuk siapa? Kalau manfaat praktisnya adalah akan bermanfaat untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran fikih, bermanfaat untuk siswa yang mempelajari mata pelajaran fikih, atau juga bermanfaat untuk mahasiswa yang sedang yang sedang mendalami bagaimana pembelajaran fikih itu dilaksanakan. Tetapi terkait dengan manfaat teoritis, setidaknya ada 2 yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah buku fikih yang pada tahun ini itu sudah mulai dipublish oleh Kemenak itu perlu mendapatkan masukan-masukan itu, sehingga buku fikih itu menjadi applicable ya, bisa dilaksanakan secara baik oleh para guru. Yang kedua tentu akan memperkaya ilmu takhrij hadis kan itu, untuk digunakan meneliti masalah-masalah yang terjadi dalam satu proses pembelajaran real di kelas kan itu. Jadi karena pada dasarnya batang tubuh ilmu itu sudah terbentuk. Misalkan yang namanya takhrij hadis sudah terbentuk, apalagi buku fikih juga sudah jadi kan itu. Jadi tetapi itu perlu ada penyempurnaan dan penelitian ini mempunyai nilai guna di situ. Berikutnya, apa sih definisi dari masalah penelitian itu? Masalah penelitian berupa berbagai kesenjangan yang perlu diperikan
dalam latar belakang masalah, misalnya adanya suatu teori yang berlawanan dengan atau tidak sesuai dengan teori yang lainnya, adanya realita yang berlawanan atau tidak sesuai dengan teori, atau realita yang berlawanan atau tidak sesuai dengan kebijakan, adanya kebijakan yang berlawanan dan atau tidak sesuai dengan teori, adanya kebijakan satu berlawanan dengan kebijakan lainnya, atau adanya realitas empirik yang berlawanan atau tidak sesuai dengan sesuatu yang sifatnya normatif. Nah, inilah penjelasan yang disebut dengan research problems, dan itu seyogyanya ditulis oleh seorang peneliti pada satu paragraf awal, atau setidak-tidaknya kalau tidak paragraf awal ya paragraf berikutnya setelah peneliti itu menyampaikan apa sih topik penelitian yang sedang diteliti itu kan itu. Oleh karena itu, masalah penelitian itu adalah sesuatu yang kontradiktif dalam kependidikan yang memerlukan penelitian untuk menjawabnya. Itu jadi berdasarkan penjelasan tadi itu akhirnya bisa kita simpulkan bahwa masalah penelitian adalah sesuatu yang kontradiktif tadi. Adanya kesenjangan-kesenjangan itu dalam kependidikan, karena kita adalah meneliti mengkaji tentang metodologi penelitian kependidikan yang memerlukan penelitian untuk menjawabnya. Terus definisi masalah penelitian dan pentingnya itu juga bisa diikuti pada penjelasan berikut ini, yaitu memaparkan masalah penelitian itu akan memberikan kesadaran bagi peneliti dan pembaca tentang konsentrasi yang dari penelitian itu. Apa sih konsentrasinya kan itu? Ini menjadi gampang terlihat, gampang difahami oleh siapapun ketika seorang peneliti itu ketika menulis proposal berhasil menunjukkan kegelisahan akademik yang sedang dirasakan. Terus ini perbedaan dari beberapa istilah yang ada yang terkait dengan research problem itu. Jadi saya awali dengan topik penelitian. Topik penelitian adalah materi luas dan umum yang diteliti. Yang kedua, masalah penelitian adalah masalah pendidikan umum, keprihatinan atau kontroversi yang dibahas dalam penelitian yang mempersempit topik. Jadi topik itu dipersempit dengan apa? Research problems. Terus research problem dipersempit dengan apa? Dengan the purpose of study atau tujuan penelitian. Sementara tujuan penelitian adalah maksud utama atau tujuan dari studi yang digunakan untuk mengatasi masalah. Sementara yang terakhir, ini yang terkait dengan pertanyaan penelitian, itu adalah sesuatu yang digunakan mempersempit dari tujuan penelitian, yang merupakan satu pertanyaan spesifik yang peneliti ingin jawab dan dibahas dalam penelitian itu. Jadi kalau kita gambarkan topik itu sesuatu yang paling luas, sesuatu yang menjadi satu nama dari penelitian itu dan dipersempit dengan dengan research problem yang berisi kegelisahan akademik, dan setelah kegelisahan akademik itu akan melahirkan yang namanya the purpose of study. Kegelisahan akademik itu harus dijawab melalui satu penelitian. Oleh karena itu purpose of study itu adalah sesuatu yang ingin dijelaskan melalui penelitian itu. Dan yang terakhir, pertanyaan penelitian itu adalah yang terkait dengan pertanyaan spesifik yang digunakan untuk membreakdown research problems itu kan itu. Oke. Ini bisa digambarkan kan di sini, digambarkan misalkan terkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Topik ada satu contoh misalkan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini orang melaksanakan yang namanya daring atau kuliah dalam jaringan kan itu. Research problemnya apa? Lack of students in distance education classes. Ternyata misalkan dalam penelitian itu ini sedikitnya siswa yang terlibat di pembelajaran itu, atau mungkin kalau sudah konteks sekarang sedikitnya guru atau dosen yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu yang secara sukarela mempersiapkan itu. Apa sih tujuannya? To study why students don't attend the distance education classes. Kenapa sih mahasiswa itu tidak suka mengikuti perkuliahan seperti ini? Atau mungkin kenapa sih para guru dan dosen itu tidak terlalu suka untuk mengikuti kuliah daring? Akhirnya research question-nya apa? Dia pertanyakan, does the use of website technology in the classroom deter students, menghalang-halangi mahasiswa from enrolling in the distance education classes? Apakah memang web yang menyediakan berbagai teknologi pembelajaran itu menghalangi atau meminimalisir orang itu untuk terlibat dalam kuliah daringan itu? Ini satu contoh untuk membedakan antara topik penelitian, masalah penelitian dengan tujuan penelitian dengan pertanyaan penelitian. Oke. Menurut saya masalah penelitian itu bisa diteliti manakala yang pertama penelitian itu mendapatkan izin untuk meneliti, jadi ada izin.
Yang kedua, bahwa responden bersedia terlibat dalam penelitian itu. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka penelitian itu bisa dilaksanakan. Yang ketiga adalah penelitinya mempunyai waktu, mempunyai keterampilan, mempunyai sumber daya untuk yang dibutuhkan untuk meneliti. Jadi tiga hal itu penting. Ada izin yang diteliti mau, dan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh peneliti itu memang tersedia. Terus apakah penelitian itu sebaiknya diteliti atau tidak? Itu terkait dengan kegunaan kan itu. Kalau dia mempunyai nilai guna teoritis dan mempunyai nilai guna praktis, maka topik penelitian itu seyogyanya diteliti. Bagaimana kalau ternyata tidak mempunyai nilai guna? Ya buat apa diteliti? Ini kan menghabiskan energi kan itu. Terus pendekatan apa yang perlu kita gunakan? Apakah kita menggunakan kuantitatif atau menggunakan kualitatif ya? Itu kita perjelas di sini. Manakala penelitian itu ingin mengukur variabel, jadi measurement and observations, empiric observation measurement. Jadi ingin meneliti sesuatu yang sifatnya empirik kan itu dengan menggunakan variabel, maka gunakan penelitian kuantitatif. Tetapi kalau penelitian itu ingin memahami bermacam pandangan manusia, jadi karena seorang peneliti kualitatif itu tidak memandang realita itu tunggal sebagaimana peneliti kuantitatif kan itu. Realita itu majmu. Kenapa realita itu majmu? Karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai cara pandang sendiri kan itu. Makanya penelitian kuantitatif tujuannya adalah understanding. Jadi memahami satu realita, bahwa realita itu banyak. Yang kedua, kalau lebih berkonsentrasi pada hasil, maka gunakan kuant. Tetapi kalau lebih berkonsentrasi pada proses, maka gunakan kualitatif kan itu. Terus penelitian kuant itu menguji teori, sementara penelitian kualitatif itu generalisasi untuk generalisasi teori kan itu. Sementara penelitian kuant itu hasilnya bisa diterapkan pada populasi yang luas, yang memang menjadi populasi penelitiannya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu informasi detail tentang beberapa partisipan dalam satu situs penelitian yang tidak bisa, itu tentu spesifik ya, yang tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan ya di situs-situs yang lain kan itu. Terus bagaimana strategi menulis masalah penelitian itu? Yang pertama adalah seorang peneliti itu harus menghubungkan masalah penelitian itu dengan informasi yang telah ada di lapangan, serta mempertimbangkan penting dan perlunya penelitian tersebut dilakukan. Jadi ini pada dasarnya bahwa cara menyajikan masalah penelitian itu harus berangkat dari yang namanya telaah pustaka, baca seluruh literatur yang terkait dengan itu dan mencoba dicari itu celah-celah kesenjangan antara teori itu dengan realita. Itu akan menjadi sedemikian menarik. Membahas keputusan yang bersangkutan dengan permasalahannya. Terus yang terakhir adalah menyebutkan teori dan hasil penelitian yang bertentangan dengan hipotesis yang dibuatnya di samping yang bersesuaian. Dengan cara ini peneliti akan dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritis maupun kesenjangan praktis. Dari alinea terakhir dari latar belakang masalah itu, seorang peneliti harus berani untuk mendeklarasikan bahwa topik yang dia sedang teliti memang membutuhkan penelitian secepatnya. Kalau ternyata peneliti berhasil untuk menunjukkan itu, maka peneliti itu berhasil menunjukkan bahwa topik yang dia teliti itu memang mengandung kegelisahan akademik atau mengandung masalah penelitian yang memang menarik untuk diteliti. Saya pikir begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.